siang, Bu Fadilah, Bu Eli. Kita bertemu kembali dalam praktik coaching ya. Dan saya sebagai supervisor, pengamat, saya sendiri perkenalan dulu ya. Saya Yulia Sratia sebagai pengamat atau supervisornya. Sedangkan Bu Dilah Fadilah Rahmatun Soleha selaku coach dan Ibu Eli Purwanti selaku coachee. Nah, di sini saya selaku pengamat memiliki beberapa poin yang akan saya amati, yakni berupa rubrik, diantaranya berisi tentang alur tirta dan kompetensi inti coaching. Nah, untuk alur tirta nanti difokuskan pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sedangkan pada fokus saya yang kedua adalah tentang kompetensi inti coaching. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Fadilah selaku coach, yakni kompetensi apa untuk coaching ini yang akan diangkat atau dioptimalkan kepada coachee dalam praktik coaching pada saat ini. Silakan Bu Dila. Baik Bu Siril, mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu Eli dan Ibu Siril juga mengetahui ya Bu, ada 4 keterampilan coach yang harus dimiliki, yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide, dan memfasilitasi pertumbuhan. Nah, dari praktik coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Eli, saya akan menggali lebih dalam mengenai 2 kompetensi coaching, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Siril. Baik Bu Fadilah. Kalau saya melihat Ibu akan mengangkat 2 kompetensi di sini, yakni mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Tentu saja pasti Ibu memiliki target ya untuk dalam pencapaian nanti pada saat coaching berlangsung. Nah, kira-kira target apa yang akan Ibu raih nanti, yang akan Ibu terapkan sehingga dikatakan bahwa kompetensi ini berhasil Ibu lakukan. Jadi itu mungkin bisa menyebutkan indikator tercapainya seperti apa untuk 2 kompetensi tadi. Baik Bu Siril, saya berharap dari praktik coaching ini saya bisa mengarahkan Bu Eli untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang Bu Eli hadapi, Bu Siril. Baik, nah itu indikator tercapaiannya ya untuk 2 kompetensi ya Bu Fadilah ya. Baik, sebagai catatan nanti akan saya amati pada saat proses coaching berlangsung. Baik, bisa dimulai untuk Bu Fadilah dan Bu Eli. Silakan untuk memulai praktik coaching ini. Terima kasih Bu Siril sebelumnya. Baik Bu Eli, silakan bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fadilah. Baik Bu Eli, kira-kira mau cerita apa nih Bu Eli dengan saya? Oke, terima kasih ya Bu waktunya nih. Maaf nih saya mengganggu waktu Ibu. Boleh kan ya Bu ya? Boleh sekali Bu Eli. Ya, ini Bu, saya mau cerita terkait kelas saya nih. Memang saya kan pegang beberapa kelas ya Bu, ada kelas 7 sama kelas 8. Nah, di satu kelas ini, yaitu di kelas 8H itu, ini saya nggak tahu kenapa atau mungkin ada suatu hal ya, sehingga saya merasakan bahwa ada kurangnya motivasi, kurangnya minat pada diri siswa terkait pembelajaran saya, terutama yaitu pada saat materi kemarin, yaitu di materi teks ulasan ya Bu, itu minat mereka itu sepertinya kurang, seperti itu Bu Fadilah. Baik, berarti kita mau membicarakan tentang motivasi
motivasi belajar pada materi teks ulasan ya Bu. Nah, Bu Eli, saya mau nanya nih Bu sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bu Eli harapkan dari percakapan sederhana kita Bu? Ya, terima kasih waktunya Bu Fadila. Jadi tujuan dari percakapan yang saya lakukan itu adalah saya bagaimana cara meningkatkan siswa ya pada saat proses belajar, khususnya adalah di siswa kelas 8H, karena tidak seperti biasanya nih Bu. Kelas 8H itu adalah salah satu kelas saya yang sebenarnya siswanya itu hampir secara keseluruhan itu aktif ketika di proses pembelajaran, tapi begitu pada materi teks ulasan ada perubahan. Tadi saya sampaikan kurangnya motivasi, semangat pada diri siswa-siswi. Baik Bu Eli, berarti sebelumnya kelas 8A itu aktif ya Bu, tapi 8H, mohon maaf, aktif tiba-tiba kemudian menjadi kurang termotivasi belajarnya. Nah, kira-kira Bu Eli tahu nggak nih apa yang membuat kelas 8H ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Eli saat materi itu? Kalau saya lihat ya dari pembelajaran sebelumnya yang kondisinya itu berbeda dengan materi sekarang, mungkin karena penyebabnya adalah kurangnya bahan bacaan yang bervariatif Ibu. Jadi mereka artinya kan mungkin ada yang minat dengan bahan yang bentuknya jenis novel ya, yang non fiksi, ada yang minatnya ke fiksi yang fiksi misalnya novel ataupun komik, bahkan cerita pendek, dongeng seperti itu. Dan ada juga yang mereka minatnya buku-buku non fiksi, misalnya biografi atau buku-buku ilmu pengetahuan serta buku-buku tentang pengalaman hidup seseorang seperti itu Ibu. Itu mungkin menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi pada diri siswa, dan mungkin juga karena proses pembelajarannya itu dilakukan setelah jam istirahat, sehingga konsentrasi mereka itu mungkin belum semuanya penuh ya, minatnya belum terbangun, sehingga ketika saya memulai di pelajaran, mereka minat motivasinya belum maksimal. Oh begitu ya Bu Eli. Jadi tadi ada dua ya, karena kurangnya bahan bacaan buku yang menarik, kemudian satunya lagi itu adalah karena Ibu setelah istirahat ya Bu. Nah, saya boleh bertanya lagi Bu, kira-kira menurut Ibu pembelajaran yang bagaimana sih yang membuat anak-anak itu bisa antusias mengikuti pembelajaran Ibu? Ya, baik Ibu. Kalau menurut saya itu harapannya adalah mereka itu aktif ketika pada tahap proses pembelajaran awal, ketika mereka diminta untuk membaca buku, kemudian ketika nanti ada tugas membuat teks ulasan atau menganalisis unsur kebahasaannya dari teks ulasan tersebut, terutama adalah tadi Ibu, keterkaitan minatnya mereka untuk membaca buku yang akan mereka ulas, seperti itu. Baik Bu Eli, menurut Ibu nih, kira-kira berarti kan kalau misalkan tadi kita kaitkan dengan bacaan yang kurang menarik, berarti kan di situ anak-anak sudah mulai bosan ya Bu, dengan materi terkait dengan teks ulasan. Padahal kan teks ulasan ini wajib dalam materi Ibu ya.
Kira-kira menurut ibu apa nih yang bisa ibu lakukan agar anak-anak itu biar nggak bosen ya bu di Ya, pembelajaran teks ulasan ini nih pada khususnya, karena kan ini membuat 8 hal yang tadinya dia sangat atraktif, interest terhadap pembelajaran, namun tiba-tiba berubah drastis seperti itu bu Eli. baik. Jadi gini Bu, karena tadi memang waktu pembelajarannya setelah jam istirahat, karena kita tahu ya bagaimana siswa setelah istirahat mereka bisa, kemudian juga kelasnya itu kan memang cukup cukup tinggi karena kebetulan untuk kelas 8 itu ada di lantai 3, jadi dimana setelah istirahat jam istirahat itu semuanya mereka turun ada di lantai dasar. Ini ada memang kebijakan sekolah agar mereka setelah 3 jam mereka berada di ruangan agar mereka lebih fresh, kemudian mereka juga bergerak, jadi mereka diarahkan semuanya ke lantai dasar, hanya kebersamaan ya ketika jam istirahat. Kemudian masuk jam berikutnya otomatis mereka perjalanan cukup jauh sampai ke lantai 3. Nah, kemudian karena di awalnya mungkin saya tidak melakukan kegiatan bagaimana mereka menyamakan persepsi dengan menyamakan minat. Kemudian saya harus melakukan ice breaking terlebih dahulu agar minat mereka itu sama ya, mereka itu sama. Kemudian saya juga akan mengajak mungkin ya, ini bisa saya lakukan, yaitu mengajak siswa tidak hanya memanfaatkan buku bacaan yang ada di pojok literasi kelas. Itu kan jumlahnya terbatas ya Ibu. Jadi nantinya akan saya ajak ke ruang perpustakaan yang lebih banyak koleksinya, dan mereka di situ mampu mengeksplor, mencari, menemukan buku-buku sesuai dengan minat dan kemampuan mereka baca juga Ibu. Sehingga di situ mereka akan minatnya menjadi kemudian sebelum memulainya tadi dengan ice breaking bagaimana mereka itu di awal pembelajaran mereka itu lebih konsentrasi. Nah, dan mungkin juga bisa dilakukan sebelum pembelajaran. Selain ice breaking, saya menggunakan teknik stop, artinya mereka agar konsentrasi. Jadi karena perjalanan dari lantai dasar menuju ke lantai 3 ya, yang mungkin cukup menguras energi ya, jadi perlu dengan teknik stop untuk mereka lebih tenang, lebih relax, menerima proses pembelajaran berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking tadi, dan saya silahkan mengambil buku bacaan sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Artinya baik bukunya itu boleh yang diulas, boleh fiksi, boleh non fiksi. Bahkan ketika mereka yang minat dengan film, itu pun saya anjurkan silahkan yang kalian ulas tidak harus selalu buku, tapi bisa sebuah karya, karena memang di situ tujuannya adalah mengulas sebuah karya yang tidak hanya berpaku pada buku. Itu Bu Fadilah. Baik Bu Eli, sungguh sangat menarik menurut saya. Mungkin Bu Eli bisa coba, tadi ada 3 ya yang saya bisa lihat, yaitu menyelipkan ice breaking, kemudian karena pelajaran Bu Eli tadi setelah jam istirahat mencoba untuk teknik stop, itu mungkin sangat bagus Bu, karena anak-anak bisa lebih memiliki kesadaran penuh di saat jam pembelajaran. Lalu ide Ibu tadi juga sangat menarik Bu, yaitu mengajak anak-anak untuk belajar di perpustakaan ya. Mungkin dengan belajar di perpustakaan, membaca buku, suasananya menjadi lebih berbeda dibandingkan belajar di dalam kelas, sehingga mereka mungkin bisa menjadi lebih antusias lagi ya Bu Eli.
Baik, Ya, Bu Eli, saya boleh tanya nih Bu, tadi memang sudah beberapa kali Ibu sudah menyebutkan ya Bu, kira-kira untuk kedepannya agar anak-anak tidak bosan, sumber belajar apa saja nih yang akan Ibu aplikasikan di dalam kelas Bu? ya. Saya akan mencoba ya sumber-sumbernya bukan hanya dari buku teks ya. Artinya untuk memperkaya khasanah, memperkaya wacana mereka. Selain buku teks, saya juga tadi memanfaatkan buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan yang koleksinya saya lihat cukup banyak. Saya juga saya harus mempersiapkan juga video-video sumber-sumber belajar dari YouTube ataupun dalam bentuk PPT atau bisa juga dengan diawali dengan apa namanya soal-soal yang dalam bentuk game ya, dalam bentuk permainan. Mungkin itu menjadi salah satu daya tarik ya, atau agar mereka itu tidak bosan atau lebih termotivasi atau lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Kira-kira Bu Eli, untuk materi ulasan ini bisa nggak kita dapatkan sumber belajar itu selain dari buku teks? Ya, saya bisa apa sumber belajar materi teks ulasan itu bisa juga Ibu didapatkan dari misalnya ketika siswa itu googling ya, googling mencari sumber lain ya terkait dengan materi ulasan. Bahkan ketika kita searching, kita googling terkait materi-materi tersebut, itu siswa itu bisa menemukan banyak sekali contoh, kemudian banyak sekali apa namanya bahkan aplikasi-aplikasi yang mereka dapat gunakan ketika mereka nantinya membuat teks ulasan. Demikian Ibu. Baik, betul Bu. Menurut saya setuju dengan Bu Eli. Saya yakin sekali bahwa dengan menggunakan sumber lain ya Bu, dan beribu macam sumber, anak-anak makin antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang nih Bu Eli, kira-kira rencana Bu Eli untuk menyelesaikan masalah motivasi belajar ini apa saja Bu? Ya, tadi ya seperti yang saya sampaikan, rencana saya adalah saya pastinya harus mengembangkan potensi, atau saya harus mengembangkan saya dengan lebih banyak mencari sumber-sumber belajar ya, sumber-sumber belajar baik dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, atau juga game-game terkait dengan materi. Misalnya dengan kalau saya cari itu, saya coba searching itu ada namanya Word Wall ya, di mana game atau permainan kuis ya, kuis tentang materi, dalam hal ini adalah materi teks ulasan yang sepertinya sangat baik untuk siswa sebagai pemahaman awal siswa. Jadi itu yang akan saya lakukan. Kemudian selain sumber-sumber belajar tadi, saya membawa anak-anak tadi ke ruang-ruang yang berbeda ya. Jadi tidak hanya di kelas yang meskipun di situ ada pojok literasi kelas, tapi sangat terbatas jenisnya. Jadi saya bawa ke ruang perpustakaan yang lebih banyak variasi judul maupun jenis buku itu sendiri, yaitu baik itu yang fiksi maupun non fiksi. Kemudian tadi saya harus mengawalinya dengan tadi mungkin dengan ketika agar mereka konsentrasi ya, dengan teknik stop tadi Ibu, kemudian juga agar lebih bersemangat, saya masukkan juga ice breaking yang membangun motivasi siswa. Demikian yang rencananya yang saya akan lakukan. Baik Bu Eli. Bu Eli, mohon maaf nih, saya ingin bertanya sedikit juga. Kira-kira kalau misalkan teks ulasan itu kan berarti ada tugas yang harus dikumpulkan untuk anak ya Bu. Nah,
Bu Eli, rencananya bagaimana nih untuk pengumpulan tugas anaknya? Oh iya. Nah, terkait pengumpulan tugas sih saya rencananya agar mereka juga tidak bosan dengan model ya, model itu saja atau dalam bentuk apa saja. Nah, saya lebih saya persilahkan kepada mereka, mereka bisa menggunakan model atau dalam bentuk mengerjakannya dalam bentuk di kertas, membuatnya dengan main map di analisis teks ulasan di kertas, yaitu kertas karton, kemudian mereka sekreatif mungkin membuat teks ulasan di situ, atau bisa juga mereka membuat teks ulasannya dalam bentuk video. Nah, dan juga mereka untuk mengerjakan ulasannya. Itu sih rencana saya yang Baik saya Bu lakukan. Eli, berarti ada yang dalam bentuk teks dan ada juga dalam bentuk video. Nah, kira-kira nih, jika anak-anak ada yang kesulitan untuk membuat video dan teks, apakah Bu Eli bisa memberikan keringanan kepada anak tersebut untuk memberikan teks ulasannya, misalkan dengan presentasi anaknya atau berbicara di depan kelas, atau bagaimana Bu Eli? Ya, baik. Terkait bagi mereka yang memiliki kendala atau mengalami kesulitan, mereka saya persilakan mereka mempresentasikannya di kelas, dan mereka bisa membuatnya itu dengan media kertas karton. Mereka tuliskan hasil ulasan dari buku yang mereka baca, kemudian mereka paparkan di depan kelas atau di hadapan teman-temannya. Dan ketika mereka yang ingin berusaha mencoba untuk, artinya mereka gigih berjuang bagaimana dia membuat ulasan itu dalam bentuk video, saya biasanya akan meminta bantuan kepada tim IT yang ada di sekolah, bagaimana tim IT ini membantu siswa ketika memproses pembuatan video seperti itu. Bagus banget Bu Eli. Mudah-mudahan rencana-rencana Bu Eli dari proses pembelajaran sampai penilaian itu bisa berhasil ya Bu. Nah, sekarang saya mau menanyakan, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Eli laksanakan untuk rencana ini Bu Eli? Ya, komitmennya pastinya saya harus menjadwalkan ya, kemudian saya harus membuat catatan-catatan hal-hal apa yang akan saya lakukan, kemudian saya di sini juga harus bekerja sama dengan pihak lain. Ini salah satunya adalah dengan pihak lain jika nanti ada siswa yang membutuhkan bantuan dari guru tersebut. Kemudian saya juga pastinya akan bekerja sama dengan dengan aplikasi ya Bu, terkait dengan sarana prasarana anak-anak, yaitu dengan HP. Tentunya di sini yang membutuhkan adanya kuota, berarti saya harus berkomunikasi dengan wali kelas ya, dan juga nanti bisa komunikasi juga dengan pihak orang tua. Serta karena tadi saya memanfaatkan ruang perpustakaan, berarti saya pun harus mengkomunikasikannya dengan pihak pengurus perpustakaan, sehingga jadwal ketika saya harus menggunakan ruang perpustakaan itu tidak berbarengan atau tidak berbenturan dengan kelas lain, karena tentu pasti ini akan mengalami kendala ya, atau tujuan dari pembelajarannya itu tidak kurang tercapai. Baik Bu Eli, wah luar biasa sekali. Menurut saya rencana-rencana Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan akan berhasil nih ke depannya, dan membuat anak-anak ini menjadi lebih antusias dalam pembelajaran mengenai teks ulasan. Nah, mungkin tadi Ibu sampaikan di perpustakaan agar jadwal tidak bentrok dengan guru lain, mungkin Ibu bisa mencoba berbagai tempat lain yang memungkinkan seperti gazebo untuk menciptakan suasana yang baru dalam pembelajaran teks ulasan ini. Baik Bu Eli, dari percakapan yang sudah kita lakukan
persilakan, kira-kira apakah ada yang mau Ibu sampaikan lagi atau Ibu mau menyimpulkan nih mengenai percakapan sederhana kita selama beberapa menit ini? Iya, terima kasih sekali Bu Fadila. Saya jadi lega sekarang Ibu. Jadi dengan apa tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, kemudian umpan-umpan yang Ibu sampaikan itu justru menggugah apa yang saya pikirkan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, tapi ketika Ibu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya jadi sadar, saya jadi termotivasi, dan saya jadi oh iya, kenapa tidak saya lakukan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali karena dengan saya bincang dengan Bu Fadila, saya jadi mampu menemukan bagaimana solusi untuk mengatasi kelas saya, khususnya adalah kelas 8H yang tiba-tiba ada sebuah perubahan di motivasi Ibu. Baik Bu Eli, sama Bu Eli, dari percakapan kita menjadi tercerahkan ya Bu, khususnya untuk pembelajaran Ibu di dalam kelas. Baik, jika tidak ada lagi maka percakapan ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fadila sama Bu Eli yang sudah melakukan praktik coaching. Di sini saya ingin ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada Bu Fadila selaku coach. Namun sebelum saya bertanya, saya ingin mengulas sedikit hasil observasi saya, pengamatan saya pada saat proses coaching berlangsung. Dari pengamatan saya, Budila selaku coach mampu menggali kompetensi yang dimiliki Bu Eli. Di sini terlihat bahwa alur tirta yang sudah tampak ya, diantaranya adalah tujuan. Di awal-awal Ibu Dila sudah menanyakan ya tujuan pembicaranya pada coaching ini apa, sudah terlihat. Selanjutnya dilanjutkan dengan identifikasi, dan di sini juga terlihat juga bahwa Bu Dila sudah menanyakan dan Bu Eli juga menjawab dengan detail permasalahannya apa. Identifikasi permasalahan sudah jelas bahwa anak-anak 8A mengalami kurang fokus atau kurang termotivasi akhir-akhir ini dalam pelaksanaan bahasa. Nah, selanjutnya rencananya aksi sudah nampak juga dengan munculnya solusi ide-ide dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Dila sampaikan. Selanjutnya terakhir adalah tanggung jawab yang terlihat di sini ada beberapa komitmen yang tadi disampaikan oleh Bu Eli yang akan dilaksanakan. Selain itu dari percakapan kita, observasi yang sebelum dilaksanakan tadi, sebelum coaching terlaksana, yakni Ibu Dila ingin menguatkan atau mengoptimalkan dua kompetensi tadi ya Bu Dila. Di antaranya adalah memberikan pertanyaan bobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, di sini juga terlihat bahwa dengan beberapa pertanyaan berbobot, Bu Dila mampu membuka berpikirnya Bu Eli, sehingga Bu Eli mampu menumbuhkan solusi sendiri, ide-ide sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selain itu, saya perhatikan dari tadi Bu Dila sabar gitu ya, dengan sabar mendengarkan curhatan dari Bu Eli, mendengarkan secara aktif, tidak melakukan judgement tetapi tidak melabel gitu kan, sehingga mendengarkan dengan baik, dengan rasa tadi ya, menerima dan merangkum ya dari apa yang telah dilakukan coaching tadi. Nah, selanjutnya nih saya ingin bertanya nih pada Bu Dila. Baik, Bu Siril. Pertama nih,
apa nih yang menjadi indikator ketercapaian tampak setelah melakukan coaching uh, dengan Bu Eli nih? Baik, seperti yang di awal sebelum melakukan praktik coaching, tujuannya itu adalah saya bisa membuat atau mengarahkan Bu Eli untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu bagaimana kurangnya motivasi pembelajaran pada teks ulasan. Begitu Bu Siril. Apakah dari coaching tadi sudah memenuhi dari indikator ketercapaian yang tadi Bu Dila sebutkan? Ada 2 kompetensi yang ingin Ibu angkat, ingin Ibu optimalkan dari Bu Eli. Apakah sudah memenuhi dari target Ibu? Baik Bu, dari keterampilan coaching ini tadi saya sudah menyebutkan 2. Saya menjadi pendengar yang aktif, yaitu tadi terlihat dari percakapan coaching, saya mendengarkan permasalahan Bu Eli, kemudian menanggapi serta merangkum dari permasalahan yang Bu Eli hadapi, sehingga Bu Eli bisa menemukan solusi permasalahan terkait dengan pembelajaran. Dan yang kedua, saya pun juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Siril yang terlihat juga dalam praktik coaching bersama Bu Eli. Baik Bu Dila, tadi kalau saya melihat di ending coaching ada komitmen ya yang akan dilaksanakan. Nah, berarti akan ada beberapa pertemuan lagi ya, kemungkinan nanti ada pembicaraan coaching kembali antara Bu Eli dengan Bu Fadila. Nah, kira-kira kedepannya nih kompetensi apa selain yang 2 tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan kembali pada coaching berikutnya nih? Baik Bu Eli, Bu Siril, ada 2 kompetensi selain 2 kompetensi tersebut, yaitu kompetensi pendengar yang aktif, dan yang kedua adalah tadi apa ya kalau tidak salah, pertanyaan berbobot. Ada 2 lagi yang ingin saya kembangkan, yaitu bagaimana bisa membuat Bu Eli itu memunculkan satu ide-ide yang lebih baru dan yang lebih fresh Bu Siril. Nah, kemudian bagaimana juga saya bisa memfasilitasi pertumbuhan pembelajarannya Bu Eli. Jadi semoga pembelajaran ke anak-anak pun juga semakin meningkat gitu. Saya mencoba untuk berusaha memfasilitasi pertumbuhannya. Begitu Bu Siril. Baik Bu Dila dan Bu Eli, terima kasih. Saya kira cukup pada praktik coaching dan pengamatan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli dan Bu Siril.